Dah, anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kamu anakku? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah. Pagi ini Bapak mau sampaikan tentang materi statistika. Kenapa kita harus belajar statistika? Pertama, semuanya di latar belakangi kita semua ini kan ingin berhasil ya teh ya. Jangankan pengusaha besar, pengusaha kecil, pribadi pun juga masing-masing kita ingin berhasil. Itulah tidak jarang kita mengotak-atik angka dan bilangan misalnya ya. Kalau pedagang kecil hari ini kita dapat berapa, kemarin kita dapat berapa, lusa kita dapat berapa. Nah, bilangan-bilangan itu, angka-angka itu kemudian bagi mereka yang mampu ya, ada merupakan data atau statistik yang bisa ditata begitu rupa sehingga bisa ditarik kesimpulannya untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk merevisi hal-hal yang tidak baik untuk menuju yang lebih baik. Misalnya kalau lusa tuh ya, misalnya lusa pedagang menghasilkan 50.000, kemarin 100.000, hari ini dapat 200.000. Nah, ini dianggap berhasil. Apa yang menyebabkan berhasil itu kemudian tetap diupayakan untuk dipergunakan sebagai acuan. Kalau lusa hasilnya 200.000, kemudian kemarin dapat 1.000, sekarang malah hanya dapat 50.000. Nah, ini akhirnya bisa tarik kesimpulan, berarti hari ini kita punya sesuatu yang membuat salah kelola sehingga kita tidak lebih baik daripada yang kemarin ya. Maka itu berikutnya dari sana kita harus melihat apakah menyebabkan kegagalan tersebut. Begitu pula dengan pengusaha besar ya, juga nggak beda. Jadi mereka sukses karena data-data yang mereka otak-atik tersebut. Nah, maka itu dari sini Bapak akan sampaikan tentang statistika supaya kita tahu semuanya. Dengan tujuan apa? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian dasar statistika. Kemudian berikutnya kita berusaha untuk bisa belajar dan mampu menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel ada 3 ya, ada baris kolom, ada kontingensi, dan ada titik frekuensi. Kemudian berusaha kita menyajikan tabel dalam bentuk diagram, ada piktogram, ada histogram, ada batang garis, ada lingkaran ya. Kemudian ada poligon frekuensi, ada gaib dan sebagainya. Yang ketiga, agar kita bisa menentukan ukuran pemusatan data ya. Kemudian agar kita bisa menentukan ukuran penyebaran data. Dan berikutnya dengan kita tahu tentang hal itu, kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika. Nah, sekarang apa itu statistik? Statistik pengertian sederhananya adalah data sebenarnya ya. Statistik di mana-mana, di desa, di kecamatan, itu adalah hanya data. Ya. Sedangkan dalam pengertian lebih luas artinya dalam data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram yang menggambarkan ya sesuatu masalah tertentu. Misalnya statistik pendidikan misalnya ya. Itu kemudian angka yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Statistik suku bunga misalnya adalah kumpulan angka yang berhubungan dengan masalah naik turunnya tingkat suku bunga. Ditinjau dari
pengelolaan data, statistik itu ada dua. Ada statistik deskriptif, yaitu hanya informasi data-data tanpa penarikan kesimpulan. Yang kedua adalah statistik interferensi. Selain pengolahan datanya bagaimana, saya juga digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Selanjutnya, statistika itu apa? Statistika itu adalah ilmu yang belajar tentang bagaimana untuk mendapatkan data, bagaimana mengolah data tersebut agar berdaya guna, ya. Kemudian bagaimana cara menyajikan data tadi ya supaya bisa kita tarik kesimpulannya. Penggunaan data itu ada macam-macam ya. Ada penelitian lapangan atau observasi, kata langsung. Ada wawancara, interview ya. Kemudian ada angket, penyebaran kuesioner ya. Dan membaca buku pengetahuan atau studi latur. Selanjutnya, dan statistik juga ada kata data, datum, statistik, populasi, dan sampel. Data itu adalah kumpulan keterangan. Ada dua macam data ya, ada data kuantitatif yang berupa angka bilangan, ada data kualitatif yaitu yang berupa sifat-sifat dan gambaran kualitas. Kemudian masing-masing keterangan tersebut disebut datum. Jadi datum itu adalah bentuk jamak dari data. Dan selanjutnya statistik tadi sudah saya sampaikan ya, adalah kumpulan keterangan tersebut. Jadi datum terkumpul menjadi data ya, dan keterangan dikelola menjadi statistik. Dan tadi saya sampaikan statistik ada statistik deskriptif, yaitu hanya informasi tentang data tanpa tarik kesimpulan, dan statistik inferensi yang bisa tarik kesimpulannya. Kemudian populasi itu adalah objek yang akan kita teliti, misalnya populasi SMK Luhut Jatilulangan misalnya ya, apa makin maju atau tidak ya. Tapi nggak mungkin kita teliti semuanya ya. Nah itu kita hanya mengambil sampel ya. Kita misalnya meneliti tentang semangat belajar anak-anak, gak mungkin anak-anak semuanya diwawancarai, diinterview, gak begitu. Tapi hanya ngambil sampel anak-anak kelas 1 berapa, kelas 7 berapa, ulangi, kelas 10 berapa, kelas 11 berapa, kelas 12 berapa. Lantas dari mereka kita bisa interview sehingga kita bisa mengetahui kira-kira ya bagaimana anak Nurul Huda. Karena sampel adalah sebagian objek yang diambil dari populasi yang diharapkan dapat mewakili seluruh dari populasi. Nah, cara menyajikan data ya ada dua macam, ada yang disajikan dalam bentuk tabel dan ada yang disajikan dalam bentuk diagram atau gambar. Misalnya kalau dalam bentuk gambar, diagram, ada diagram batang misalnya ya. Semacam itu ya anak-anak ya. Jadi ada faktor X dan Y, ke atas misalnya berapa frekuensinya, kemudian mendatar, kita harapkan data apa ya kita akan isi. Kemudian diagram garis, biasanya diagram garis ini digunakan untuk data yang kontinu. Tahun ini jumlah siswa berapa, tahun berikutnya berapa, dan sebagainya, sehingga bisa digambarkan kira-kira bagaimana diagram garisnya ya. Nah, contohnya semacam ini. Di data itu kita bisa lihat, oh ternyata diagramnya naik, oh diagramnya turun. Dari sana bisa kita tarik kesimpulannya.
Kemudian dalam lingkaran itu biasanya dalam bentuk prosen. Yang selanjutnya dalam prosen ini kita gambarkan dalam bentuk derajat pada suatu lingkaran. Nah, contohnya semacam ini. Ya, misalnya kelas 10 berapa persen, kelas 11 berapa persen, kelas 12 berapa persen. Itu bisa kita gambarkan dalam diagram lingkaran. Kemudian UGAIF. UGAIF ini biasanya kita ambil dari data distribusi frekuensi. Maka itu ya, untuk bisa membangun UGAIF, kita harus tahu kelasnya berapa, banyak kelasnya berapa, tepi kelasnya, tepi bawahnya, dan panjang kelasnya. Ini bisa kita ukur dan kita cari dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah diakui ya kebenarannya. Nah, untuk bisa membuat tabel frekuensi ya, kita kenal dahulu tabel ya. Kita tahu penyajian data dalam bentuk tabel sendiri itu ada berapa ya. Yang sampai ini kita ketahui bahwa tabel itu ada 3 ya. Ada tabel baris kolom yang sederhana, misalnya ya, kelas 10 ada berapa, kelas 11 ada berapa, kelas 12 ada berapa. Itu dapat tabel baris dan kolom. Kemudian ada tabel kontingensi. Biasanya tabel ini ya ada disebutkan di sana, selain kelas 10 itu ya jumlahnya peserta berapa, itu ada yang terurai, misalnya kelas 10 wanita berapa, kelas 10 pria berapa. Kemudian kelas 10 ini jurusan TSM berapa, yang TKJ berapa. Jadi tabel ini sudah lebih luas ya, yang dinyatakan dalam baris dan kolom. Kemudian ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel yang berisi nilai data, yang data tersebut dikelompokkan dalam interval-interval ya, dan setiap interval masing-masing mempunyai frekuensi. Maka itu disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, maka pertama ya, dari sekumpulan data-data itu kita urut dari kecil ke besar. Kemudian kita coba cari berapa jangkauannya. Jangkauannya adalah nilai maksimal atau data maksimal dikurangi data yang minimal. Kemudian kita tentukan banyak kelasnya dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N adalah banyak atau ukuran data. Berikutnya menentukan interkelas. Ya. Panjang kelas di sini ya bisa kita cari dengan menggunakan I sama dengan jangkauan dibagi interval kelas. Baru kemudian menentukan nilai-nilai pada interkelas dan menentukan pada frekuensi setiap kelas. Misalnya ini ada data ya, 59, 660, 60, 62, 63 dan seterusnya ya. Ini datanya masih acak tuh ya. Oh, sudah diurut ini ya. Dari kecil 59 sampai maksimal 93. Nah, tadi kita cari jangkauannya, kita cari banyak kelasnya, kemudian kita cari interkelasnya dengan rumus yang sudah ditentukan tadi. Akhirnya data ini bisa kita bentuk ya dalam bentuk semacam ini. Ya, setelah kita cari ya, jangkauannya adalah data tinggi 93, garis rendah 59. 34 banyak kelasnya, nah rumus K plus 1 ditambah 3,3 log N. Log N karena banyak datanya adalah sekian mas ya, itu tadi ya datanya berapa, 30 nggak salah ya. Data yang 30, log 30 adalah 1,
Kemudian 1 ditambah 3 kali sekian ya, sama dengan sekian. Ya, ketemu 7 ya. Jadi K-nya ketemu 7 sehingga panjang kelasnya, jangkauannya 34 dibagi kelas intervalnya sekian, maka ketemu 4, sekian ya, dibagi dari 5. Sehingga bisa dibentuk dalam bentuk tabel seperti poin 4. Ya. Ini cara menentukan tabel frekuensi. Nah, bentuk semacam itu ya sudah ya. Kemudian berikutnya anak-anak ya, tadi kita lanjut ya. Tadi kita bahas gaib ya. Jadi setelah kita tahu sebaran tabel frekuensinya, kemudian dari tabel tersebut kalau kita mencari ya gaib, kita harus gambarkan tabel lagi dalam bentuk semacam itu. Kira-kira yang nilainya lebih kecil dari 58,5 itu berapa data? Dari mana 58,5? Data terkecil kira 0,5 ya. Ada berapa frekuensinya? Sehingga bisa digambarkan gaibnya semacam itu. Ini gaib untuk data yang lebih kecil ya, atau kumulatif kurang. Lebih kecil dari data terkecil. Kalau yang ini adalah gaib lebih besar. Oh, kebalik ya. Kalau tadi, maaf anak-anak ya, ini kumulatif kurang, maksudnya tadi itu ini adalah kumulatif lebih besar ya, lebih besar dari data terkecil, sehingga gambarannya bisa kita lihat semacam itu ya. Maaf, ini Bapak salah dalam menggambarkan ya, tapi saya harapkan anak-anak minimal tahu ya tentang gaib lebih kecil dan lebih besar. Saya rasa cukup anak semuanya ya. Ini soal uji kompetensi yang bisa kamu gunakan sebagai latihan dan tidak harus dikumpulkan. Jadi cukup kamu gunakan sebagai latihan. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan pada Bapak. Ini soal yang pertama. Ya. Ini soal yang kedua. Silakan nanti coba kerjakan. Ada kesulitan bisa kalian WA Bapak mana yang sulit, dan selanjutnya nanti setelah kamu pahami semuanya mulai dari pengertian dasar statistika sampai pada penyajian dalam bentuk tabel dan dalam bentuk gambar, insyaallah nanti agak siang semuanya ya. Saya siapkan soal penjajakan ya, yang kedua. Kalau kemarin soal peluang ada yang belum bisa ngerjakan ya, atau ada yang masa bodoh ya nggak mau mengerjakan, saya berharap nanti untuk statistika ini dicoba mengerjakan soal dalam bentuk Google Form yang mana tidak ditulis di buku anak-anak ya, langsung kerjakan di situ. Tapi ingat tuh ya, hanya 1 kali kamu kerjakan, nggak bisa dikerjakan lagi. Nanti nilainya langsung terkirim kepada Bapak di sini. Makanya dari situ ya, nanti saya tahu seberapa jauh kamu mampu. Yang kedua sebagai asensi, siapa yang sudah mengerjakan berarti kamu sudah mengikuti pelajaran untuk pendahuluan statistika ini. Anak-anak, saya rasa sudah cukup ya apa yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Sampai ketemu nanti di acara luring. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.